Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswiku yang berbahagia. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pelajaran Al-Quran Hadis pertemuan yang ketiga. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari atau akan membuktikan sebuah kebenaran dalam Al-Quran. Waktu-waktu minggu kemarin bisa dilihat ya dalam presentasi ya. Kalian telah menyebutkan fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Maka sekarang Bapak memiliki media pembelajaran yang akan membuktikan bahwa Al-Quran itu emang benar-benar diturunkan sebagai petunjuk umat manusia dan sebagai pelajaran untuk kita ke depannya. Itu pembahasan tema kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk kehadiran silahkan direkap saja ya. Dan sebelumnya supaya kita lancar, marilah kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan ya, tentang pelajaran yang akan diambil ditayangkan sebuah video ya, yang berdurasikan sekitar 6 menit. Nanti kalian silahkan tonton video yang akan ditayangkan ya. Silahkan perhatikan, betul gak sih Al-Quran itu emang bukti nyata yang Allah turunkan buat petunjuk bagi manusia sesuai dengan pelajaran kita, yaitu tentang tujuan Al-Quran diturunkan dan fungsinya Al-Quran diturunkan. Oke. Nanti setelah kalian melihat video ini ya, yang Bapak tayangkan oleh medianya laptop ya, dan juga medianya nanti kalian kertas menganalisis. Oke. Silakan nanti analisis videonya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam tayangan video yang berjudul kisah tenggelamnya harta si Korun ini. Ya. Jadi ini salah satu dalil Al-Quran yang ada dalam Quran Surah Qasas ayat 81 sampai 82. Ya. Nanti silakan kalian pahami dan nanti silakan analisis, saya tanya satu persatu ataupun per kelompok. Oke? Paham? Silahkan, saya selamat menyaksikan videonya. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Coba ini, kamu perhatikan nih. Ya. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka Silahkan fokuskan. selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama. Satu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa Coba kepada diperhatikan ya. Allah SWT? Dari segi pembicaraannya seperti apa ya, dari segi tingkah lakunya seperti apa. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun Linda, silahkan kalian tonton. harta. Ya. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan riak atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Nah, berarti di sini si Korunnya sudah menjadi orang yang kaya. Ya, karena kemampuannya beliau ilmu berdagang. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan Oke. melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Setiap hari, Korun
perhatikan ya. Karena kalian harus memahami ya konteksnya seperti apa, intinya nanti kita amalkan bersama-sama bahwa Al-Quran itu memang benar-benar terbukti. Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Berarti sekolah berawal dari miskin. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari. Oke, teman pedagang. Korun tetap bersikukuh, tidak mau Kata semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang ada. Terdapat dosa kamu sombong dan membantu orang. Pergilah wahai Musa, ke banyak bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di Nah. rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas emasku, berlian pujianku. Coba diperhatikan ya. Aku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami menangkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak Oke, jadi kalian telah memperhatikan dalam tayangan video ini melalui media laptop ya. Silahkan kalian bisa simpulkan sendiri apa pelajaran dan apa buktinya Al-Quran bahwa Al-Quran itu emang benar-benar terjadi dan benar-benar emang petunjuk bagi umat manusia. Silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti sampaikan 1 orang saja. Paham? Oke, silahkan. Ingat, saya tidak akan memberikan nilai kepada orang yang tidak sesuai dengan kontrak pembelajaran kita. Kita waktu dulu kontrak belajar seperti ini, maka lakukan seperti itu. Ketika kita tidak konsekuensi, contohnya saya membeda-bedakan antara linda dengan nada, dianakmaskan, maka saya dianggap guru yang tidak adil. Maka saya tidak ada membeda-bedakan semua siswa, saya anggap sama siswa-siswa saya. Oke? Nah, silakan diskusikan. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, silakan Rizmi. Apa makna yang bisa diambil dari pelajaran penayangan video tadi secara visual itu? Coba apa Nada? Makna dari cerita. Ya, maknanya apa? Nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Ketika kita sedang di atas, maka kita jangan sombong. Oke. Jadi inti dari tayangan video ini, ketika kalian si Korun berasal dari orang miskin, lalu beliau mendapatkan pengarahan yaitu dari Nabi Musa, lalu beliau melaksanakannya, tapi setelah kaya beliau lupa akan menyedekahkan hartanya itu, atau kita dengan istilah zakat. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari sana, ketika kita di atas jangan lupa, ketika kita di bawah jangan lupa. Oke, intinya kita roda itu berputar. Ambillah pelajaran hidup sebaik-baiknya. Oke, ambillah harta itu secukupnya, jangan disimpan, karena terakhir di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81 dijelaskan harta si Korun tenggelam bersama beliaunya ke dalam bumi. Artinya berarti Al-Quran telah mencontohkan kegiatan seperti itu, berarti sebagai petunjuk buat kita. Jadi kita tidak boleh mengikuti seperti yang dilakukan oleh si Korun. Itu inti pelajaran untuk hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.